warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak, pada hari ini kita akan mempresentasikan mata kuliah manajemen operasional. Kita mendapatkan tugas dari dosen kita, dari dosen pengampu yang kemarin tidak bisa berhalangan hadir. Pada hari ini kita mendapatkan tugas untuk membuat video, yaitu mengenai makalah kita. Nah, pada hari ini sedikit kita akan menyampaikan PPT kita yang berjudul yaitu implementasi Lean Management di rumah sakit. Untuk kelompoknya sendiri yaitu yang pertama Pak Sampan, yang kedua saya sendiri Rizka Kurnia Novianti, yang ketiga M. Sultan Syahrial MR. Dari pendahuluan, yang pertama yaitu DNA dari Lean Hospital adalah Toyota Production System atau dikenal dengan TPS. Sejarah Lean Hospital akan mengait dengan sejarah Toyota. Pabrik Toyota lahir di daerah pedesaan di Jepang, bukti bahwa sebuah pabrik yang lahir di pedesaan tapi mampu menguasai dunia. Bukan hal yang mustahil rumah sakit yang di pedesaan bisa mendunia. Nah, pendiri Toyota sendiri yaitu Sakichi Toyoda, tahun 1867 sampai 1930 terkenal dengan prinsip Toyodanya. Nah, nanti akan dipaparkan bagaimana prinsipnya. Nah, apa kaitannya dari prinsip Toyoda ini dengan Lean Hospital? Nanti akan dijelaskan di belakang. Sakichi Toyoda lahir di Kosai, Shizuoka, anak seorang tukang kayu miskin, ibunya pengusaha penenun, raja penemu Jepang, bapak revolusi industri Jepang, penemu berbagai perangkat tenun, dan yang paling fenomena yaitu perangkat tenun otomatis dengan prinsip Jidoka. Nah, inspirasi dari tenun ini sendiri, Sakichi selalu bermimpi bagaimana menemukan alat tenun yang lebih baik supaya ibunya ini bekerja lebih mudah. Tenun tradisional apabila terjadi kesalahan sedikit saja, kesalahan tersebut diketahui setelah pekerjaan selesai. Barang yang terlanjur jadi menjadi barang reject. Jadi orang efisien ya. Kemudian ini gambar dari tenun tradisional, begitu jeli dan harus fokus. Nah, ini mesin tenun tradisional. Pergantian gelondong kain membutuhkan waktu yang cukup lama. Kemudian apabila terdapat produk defect, diketahui setelah kain tersebut jadi. Kain tersebut di-reject atau pemborosan waktu dan material. Ini gambaran dari mesin tenun otomatis ya, automation. Nah, kita bisa melihat perbedaan yang pertama yaitu mesin tenun tradisional dengan mesin tenun yang modern yang lebih otomatis. Tentu akan banyak manfaatnya atau banyak perkembangannya. Di sini kita akan bisa melihat perbandingan dari mesin tenun yang tradisional dan juga mesin tenun otomatis. Nah, ini kita lihat dari sejarah sebelumnya. Kita melihat bahwa mesin tenun yang lama atau yang tradisional itu dia hanya satu orang yang menenun, dan itu kesalahan apabila menenun itu akan terlihat apabila sudah selesai prosesnya seperti itu. Nah, mesin tenun otomatis ini sendiri itu kelebihannya banyak sekali. Yang pertama itu pergantian gelondong kain hanya butuh waktu 0 detik. Kemudian operator tidak satu operator, melainkan operator satu mesin tidak. Namun satu operator bisa memegang 24 sampai 26 mesin. Kemudian produktivitas tenaga kerja itu meningkat tajam. Kemudian mesin otomatis berhenti apabila ada kesalahan. Yang tadinya dari mesin tradisional itu barang itu ketika selesai baru terlihat kesalahannya di mana. Tapi
kita bisa melihat bahwa kelebihan dari mesin tenun otomatis ini akan berhenti secara otomatis apabila ada kesalahan. Itu tentunya bisa lebih efisien waktu dan juga tidak boros waktu. Nah, di sini kita bisa melihat banyak kelebihannya. Kemudian produk reject berkurang drastis. Nah, ini bisa ada penekanan pemborosan ya. Bisa pemborosan waktu juga, pemborosan tenaga dan juga pemborosan bahan kain tersebut. Kemudian kualitas bisa meningkat drastis. Jadi kita bisa melihat kekurangan dan juga kelebihan daripada mesin tenun yang tradisional dengan mesin tenun yang otomatis tersebut atau yang sudah modern. Nah, mimpi Sekisi mendirikan pabrik mobil Toyota ini ada kaitannya. Setelah sukses dengan pabrik garmennya, Sekisi bermimpi bagaimana mendirikan pabrik mobil. Sebagai pendiri Toyota, tahun 1950 pabrik mengalami kebangkrutan dan harus mem-PHK 2.700 pegawainya. Sebagai pertanggungjawaban, CEO Toyota mengundurkan diri. Nah, ini pasca kebangkrutan. Melakukan perenungan dari hasil pemikirannya mencetuskan prinsip Toyota yang sangat terkenal tadi. Nah, ini yang akan kita bahas yaitu prinsip dari Toyota. Yang pertama, berkontribusi pada pengembangan dan juga kesejahteraan negara. Bekerja sama tanpa memandang posisi dan setia memenuhi kewajiban. Selalu berada di barisan terdepan dengan kreativitas yang tidak berkesudahan, kemudian praktis dan menghindari pemborosan, baik, murah hati, berusaha menciptakan suasana hangat seperti di rumah. Kemudian yang terakhir yaitu hormat dan menunjukkan rasa terima kasih pada hal-hal besar dan kecil dalam pemikiran dan perbuatan. Nah, di sini kita bisa melihat sangat berkesinambungan sekali nantinya antara prinsip Toyota ini dengan apa yang saya jelaskan dari pendahuluan tadi dengan Lean Management Hospital nanti. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Pak Sampan. Dipersilahkan, monggo. Next. Nah. Terima kasih. Kami akan memaparkan yang pertama yaitu terkait dengan Lean Management. Nah, Lean Management ini bisa diterapkan di beberapa instansi atau lembaga. Kalau misalkan di perusahaan lebih dikenal dengan Lean Enterprise, kalau untuk di manufaktur lebih dikenal dengan istilah Lean Manufacturing. Kalau di bidang jasa ada istilah lagi yaitu Lean Service. Kalau untuk di rumah sakit kita lebih dikenal dengan Lean Hospital. Nah, saat ini kita akan menerangkan terkait dengan Lean Hospital. Nah, Lean Hospital ini muncul ketika ada critical issue global healthcare adanya BPJS Kesehatan di tahun 2014. Rumah sakit mengalami perubahan dalam sistem pembayaran yang dari fee for service berubah menjadi prospective payment system. Kemudian tidak hanya dari segi pembayarannya juga ada perubahan dari segi layanan. Nah, bagi rumah sakit swasta yang dulunya dari middle up sekarang menjadi middle low. Kemudian rumah sakit juga harus tetap untung dalam kondisi pembayaran rem yang minim dan tersendat, sehingga salah satu upaya adalah penghematan atau efisiensi di segala bidang. Next. Tujuan dari Lean Management yang pertama yaitu menghilangkan pemborosan. Kalau di rumah sakit misalkan di poli, karena dari sistem BPJS itu adalah sistemnya inasi bijis, maka kalau kita kasih contoh di poli, sudah kita ketahui setiap kali pasien datang budgetnya berapa. Jangan sampai dari poli kita memberikan pelayanan yang lebih karena untuk penegakan diagnosa, padahal dari sisi komunikasi sudah tertera, oh ini menyedap penyakit tertentu, jadi bisa seefisien mungkin. Yaitu pemborosan, kemudian meningkatkan efisiensi dan respons time operasional. Kemudian yang kedua, menemukan dengan cepat masalah yang sedang atau akan terjadi dan melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Kemudian yang ketiga yaitu menciptakan lingkungan yang konsisten dan stabil. Yang
keempat, membiasakan inisiatif dalam bekerja. Yang kelima yaitu mampu menerapkan kendali mutu dan kendali biaya. Next. Pendekatan strategis bahkan filosofi dengan dua prinsip utama, yaitu eliminasi kegiatan tanpa nilai tambahan. Kalau dalam hari ini adalah kita bisa lihat yaitu pemeriksaan yang di poli, kemudian ada berkas-berkas RM, kita juga harus membuat rujukan. Kalau di gizi juga terkait dengan makanan yang kita sajikan, yang kita kasihkan ke pasien tersebut. Yang kemudian yang kedua yaitu menghargai pegawai. Kita harus menghargai pegawai, entah itu dari direktur, kemudian dokter, perawat, bidan, sampai dengan sopir tentunya. Ya, karena semua pegawai memiliki peran yang sangat penting. Tidak hanya si A yang penting, tapi semuanya pun juga penting, termasuk dari cleaning service itu juga penting dan bagian dari rumah sakit. Next. Kemudian Lean Management Tool. Di sini ada diagram proses, yaitu value stream mapping, yaitu untuk pemetaan alur produksi maupun alur informasi untuk produksi yang bermutu. Kemudian Kaizen yaitu continuous improvement, yaitu suatu perbaikan yang dilakukan mandiri dari pelaksanaan di area kerja masing-masing secara berkelanjutan dan tidak atau terhenti sampai yang diinginkan untuk mengurangi pemborosan. Kemudian yang selanjutnya yaitu melakukan budaya 5R, ringkas, rapi, resik, rawat. Manajemen, masalah lebih mudah dilihat agar dapat. Nah, kemudian ada yang namanya metode Kaizen, continuous improvement. Nah, Kaizen ini adalah filosofi kerja dari Jepang yang dikembangkan pada tahun 1950. Pembahasan kali ini terkait dengan konsep budaya 5R dan identifikasi pemborosan 5M, mudah, murah, dan mudi. Next. Apa itu 5R? Yaitu sebuah cara atau metode untuk mengatur pengelolaan tempat kerja menjadi lebih baik secara berkelanjutan, yaitu ringkas, rapi, resik, rawat, dan rajin. Selanjutnya, kenapa harus 5R? Efisiensi meningkat dengan mengatasi kesemrawutan di ruang kerja yang sangat terorganisir dengan baik. Kemudian untuk memudahkan dalam mengidentifikasi alat dan komponen yang diperlukan, kemudian setup time berkurang karena organisasi peralatan secara jelas diberi label dan terlihat secara visual. Kemudian pekerjaan akan lebih mudah, kualitas ditingkatkan karena cara standar atau pemeliharaan kerja dan alat dan SIM. Kemudian meningkatkan keselamatan karena menghapus kesemrawutan yang menciptakan bahaya. Nanti akan kita ulas di contoh-contoh masing-masing. Nice. Nah, setelah kita mengetahui dan kita melakukan budaya kerja, harapan kita adalah satu, kita adalah bersama. Kesalahan itu bukan salah per orang atau individu, enggak. Jangan mencari subjek dalam permasalahan, tapi carilah sistemnya, ada kesalahan di mana kayak gitu. Jadi jangan menyalahkan karena subjektif atau perorangan, tapi perbaharuilah sistemnya. Maka kita akan tahu dan solusinya insya Allah akan terbicarakan. Jadi kita tidak menyalahkan, membangun partisipasi, dan tidak ada satupun ide yang jelek dari semuanya. Yeah, next. Ringkas, yaitu memilih yang diperlukan atau diperlukan, kemudian memilah barang yang rusak dan yang tidak dapat digunakan, memilah barang yang harus dibuang atau tidak,
memilah barang yang sering atau jarang digunakan. Ini misalnya kalau kita menggunakan atau ada barang-barang di meja kerja kita, kita organisir. Misalkan mana yang kebutuhan harian, kemudian mana yang alat-alat mingguan, dan mana yang benda-benda untuk bulanan. Dan untuk frekuensinya bisa dilihat dari seringnya kita menggunakan atau kadang-kadang kita menggunakan dan malah jarang kita menggunakan. Next. Yang selanjutnya yaitu rapi. Setiap item yang diperlukan di area kerja memiliki tempat penyimpanan dan jenis status keberadaannya. Artinya yaitu menata atau mengurutkan peralatan atau barang berdasarkan alur proses kerja, kemudian menata atau mengurut peralatan atau barang berdasarkan keseringan penggunaan, keseragaman, fungsi, dan batas waktu penggunaan. Kemudian selanjutnya yaitu mengatur atau mengendalikan visual supaya peralatan atau barang mudah ditemukan, teratur, dan selalu pada tempatnya. Ini bisa kita kasih contoh yaitu keberadaan kursi roda. Jangan sampai kursi roda ini tidak beraturan, dan pada saat kita menggunakan kursi roda, kita mencari, dan ini adalah pemborosan waktu. Oke, next. Selanjutnya yaitu resik, suatu item yang diperlukan di area kerja dalam kondisi yang optimum dan area kerja yang bebas dari sumber kontaminasi. Artinya di sini yaitu membersihkan tempat kerja dari semua kotoran, debu, dan sampah, menyediakan sarana dan prasarana kebersihan di tempat kerja, meminimalisir sumber kotoran dan sampah, memperbaharui atau memperbaiki tempat kerja yang sudah usang atau rusak. Di sini kita visualnya bisa diimplementasikan yaitu didengar. Di situ ada plastik nggak? Kalau kan bisa didengar itu berarti belum resik. Kemudian disentuh. Jika waktu kita sentuh dan ada debu di tangan, itu adalah itu belum resik. Kemudian dapat dilihat kalau misalkan masih kotor dapat dilihat. Kemudian yang terakhir yaitu dihirup. Kalau misalnya ada debu-debu, itu harus dibersihkan. Next. Kemudian selanjutnya yaitu rawat, itu menjadikan sebagai sebuah standar yang dipelihara, dirawat, dibiasakan, dan dilakukan secara teratur. Sasaran rawat yaitu memperkuat 3R, ringkas, rapi, resik. Tadi sebelumnya dengan menghasilkan prosedur kerja standar, menetapkan cara terbaik dari praktek pekerjaan, dan menemukan cara untuk memastikan setiap orang melakukan dengan cara yang sama, yaitu terbaik. Nah, dari sini kita bisa kasih contoh atau implementasi yaitu terkait dengan checklist kebersihan. Entah itu di toilet, entah itu di ruangan, di situ ada pemeriksaan kelengkapan, kapan dibersihkan, kemudian kita checklist semua, jadi akan secara kontinu. Kemudian selanjutnya yaitu rajin, lakukan secara berkelanjutan dan kembangkan perbaikan berkelanjutan bila memungkinkan. Sasaran penerapan rajin yaitu kepemimpinan, sosialisasi, dan pelatihan pegawai, yaitu dan selanjutnya yaitu penghargaan atau pengakuan manajemen terhadap pegawai yang telah berusaha mencapai 5R. Nah, ini bisa diimplementasikan yaitu ing ngarsa suntulodo, kemudian ing madya mangun karso, tutwuri handayani, terkait dengan kepemimpinan, yaitu di mana kita bisa menjadi teladan jika di depan, kemudian kita bisa memberi semangat jika kita di tengah, dan kita bisa mendukung jika kita berada di belakang. Terima kasih. Selanjutnya akan disampaikan oleh Pak Muhammad Sultan, dipersilahkan. Dalam artian yang paling banyak maksudnya dari urgensi itu
bukan kerugian masalah uang saja, masalah waktu dan lain-lain. Nah, contohnya biasanya kalau zaman dulu itu kalau kita mengantri kita harus menunggu tiket antrian. Tapi sekarang sudah tidak lagi. Kalau kita mengambil tiket itu sudah otomatis ada alat untuk mengeluarkan nomor antrian. Kalau nggak gitu biasanya di rumah sakit itu bisa dipesan melalui WhatsApp. Jadi kita intent terlebih dahulu. Itu terkait dengan mudah. Next, kemudian murah. Next. Nah, murah berarti ketimpangan atau kebersamaan khususnya di proses produksi terjadi karena pembagian material atau tas yang berbeda. Misalnya, karyawan yang diminta untuk memakai pekerjaan pagi hari yang menyebabkan lebih sedikit pekerjaan siang hari. Kalau di rumah sakit itu, kalau di keperawatan sendiri itu sistemnya saling melengkapi. Jadi yang pagi apa yang kurang dilengkapi, yang siang apa yang kurang yang dilengkapi. Kemudian yang muri berarti pembebanan berlebihan pada mesin, fasilitas dan manusia. Muri mendorong mesin dan manusia untuk lebih alamnya, mencapai kelelahan dan stres, serta meningkatkan kemungkinan terjadinya kecelakaan. Nah, ini contohnya seperti itu. Jadi di rumah sakit itu kalau di rumah sakit besar itu biasanya kalau pasien yang di UGD kerawat inap itu yang mengantarkan itu ada caregiver, ada pendorong pasien sendiri. Terus pasien mau fotoronsin atau mau USG itu yang mengantarkan pasien itu caregiver. Nah, sedangkan masih banyak rumah sakit yang belum mempunyai. Jadi pasien dari UGD mau kerawat inap itu masih diantarkan perawat. Kemudian pasien dari rawat inap mau ke fotoronsin atau mau seperti itu. Terus kemudian dari muda itu ada 8 ataupun berurutan itu yang pertama yaitu next, jika terjadi kesalahan terkait masalah kualitas atau perawatan area klinis, yaitu salah pemberian obat, infeksi nosokomial atau pasien jatuh. Kadang perawat atau dokter itu selalu memberikan obat pada pasien. Karena kenapa? Karena tidak dicek terlebih dahulu identitas pasien. Terkadang juga ada di salah satu ruang rawat inap yang namanya sama. Namanya contoh, ada namanya Hamid. Nah, kamar 1A dan kamar 2B juga namanya Hamid. Nah, jadi rawan terjadi salah pemberian obat. Oleh karena itu, biasanya di gelang pasien itu, identitas pasien itu ada nama, terus nomor rekam medis, tanggal lahir. Kemudian infeksi nosokomial itu ada infeksi yang terjadi di rumah sakit. Jadi perawat, dokter, pasien, bahkan pengunjung pun bisa mengalami infeksi nosokomial. Contohnya, ketika pasien mendapatkan tindakan pembedahan di ruang operasi, ternyata alatnya kurang steril, itu bisa terjadi atau bisa menyebabkan infeksi nosokomial karena alatnya kurang steril. Itu juga perawat juga bisa terkena infeksi nosokomial. Dengan cara apa? Contoh, ketika perawat memberikan injeksi pada pasien, ternyata jarum suntiknya lupa ditutup. Akhirnya bergeser tangan perawat bisa berdarah karena jarum suntiknya. Itu juga bisa menyebabkan infeksi nosokomial. Kemudian pasien jatuh. Nah, pasien jatuh di sini sering sekali karena kelalaian perawat untuk mengunci bed pasien atau memberikan pembatas kuncian bed pasien. Nah, biasanya habis injeksi gitu, habis suntik kemudian perawat langsung meninggalkan pasien tanpa mengecek terlebih dahulu keamanan dari bed pasien itu. Untuk area non klinis yaitu salah ketik surat rujukan, salah ketik surat hadiah, kemudian informasi tidak akurat. Next. Untuk memproduksi lebih cepat dari yang diperlukan proses berikutnya. Untuk area klinis, meminta pemeriksaan lab lengkap tanpa kebutuhan spesifik pasien, meminta darah berlebihan untuk operasi kecil dan sedang. Obat tidak terpakai dan dikembalikan ke farmasi. Nah, ini saya kasih contoh yang obat terpakai dan dikembalikan ke farmasi. Jadi biasanya pasien satu hari membutuhkan 3 obat, 3 kali 1. Terkadang diresepi 4
obat gitu, sehingga ada satu obat yang berlebihan, sehingga harus dikembalikan kepada farmasi seperti itu. Untuk area non klinis yaitu mencetak kopi surat terlalu banyak, kopi KTP atau KK pasien di setiap titik pelayanan. Nah ini kalau zaman dulu kan, kalau kita mau ke dari pendaftaran mau ke layanan BPJS kita harus fotokopi KTP dan KK. Tapi sekarang alhamdulillah sudah tidak, kita berfokus pada center, KTP dan KK kita masukkan, kemudian sudah terhubung dengan layanan-layanan berikutnya. Next. Untuk waiting, penundaan waktu saat terjadi aktivitas apapun. Ada tulisnya itu pasien menunggu dokter, pasien menunggu obat. Dokter bisa menunggu pasien diantar dari rawat inap. Pasien menunggu obat pulang. Nah ini kita sering sering pasien menunggu dokter, pasien menunggu obat. Kan, nah ini ada salah satu pemborosan, terutama pemborosan waktu. Untuk area non klinisnya yaitu surat pengadaan atau pesanan menunggu persetujuan tanda tangan direktur. Kemudian yaitu menunggu proses loading aplikasi SIR di komputer atau menunggu loading aplikasi SIM RS. Nah, sekarang menggunakan aplikasi SIM RS. Selanjutnya, untuk non-utilized silence, yaitu pemanfaatan pegawai yang tidak sesuai dengan kompetensi atau keterampilannya, yang beresiko pada keselamatan pasien, organisasi, dan hidup sendiri. Ada case-nya itu pesawat apoteker, analisis, datang jam 7, tapi dokter mulai praktik jam 10. Sehingga dari jam 7 sampai jam 10 itu perawat dan apoteker itu nganggur gitu loh, nganggur. Tidak ada pekerjaan. Sehingga itu juga pemborosan waktu, dan pegawainya juga tidak produktif seperti itu. Terus DPJP ini dokter penanggung jawab pasien yang tidak diminta berkontribusi dalam penyebab lain. Untuk area yang yaitu penempatan SDM sesuai kompetensi tetapi sesuaikan senioritas atau kecepatan personal. Next. Untuk transport, pergerakan produk atau pasien yang tidak perlu. Nah, ada ikutnya itu perpindahan aktivitas, contoh sharing pump dari satu unit ke lainnya. Harusnya kan kalau sharing pump itu kan harus satu ruangan punya ya, itu tidak saling pinjam meminjam. Untuk perjalanan pasien dari register ke kamar periksa, ke lab, ke farmasi dan seterusnya sampai pulang. Untuk area non klinisnya yaitu perjalanan pasien atau keluarganya kedatangan giling rawat inap di bagian depan rumah sakit yang seharusnya dapat di-print di masing-masing ruang perawatan ini. Berdasarkan tadi, sekarang itu sudah terhubung secara satu tempat ke tempat yang lainnya. Jadi pasien hanya tanda tangan satu kali, kemudian di data satu kali, dan semuanya pelayanan sudah terhubung. Untuk inventory, memproduksi, menyimpan atau mencari yang tidak perlu. Dan barang akibat salah perencanaan. Area kerja itu menyimpan obat di loker pasien rawat inap di hari pasien lain yang sudah dokumentasi bahwasanya kadang butuhnya 3, kemudian dari 4, sehingga pas pasien kurang, pasien harus kembalikan ke farmasi. Nah, kita kan nggak tahu bahwasanya pasien yang lain ternyata membutuhkan juga gitu, yang terbuka itu. Terus menemukan obat nyaris expired di gudang obat. Tidak sering terjadi apoteker biasanya obat banyak, akhirnya obat buk, kemudian obat expired. Ada tulisnya yaitu menentukan form tidak dipakai atau tidak berlaku bila sponsor perawat. Untuk motion, pergerakan yang berlebihan dari staff atau seperti yang saya pergerakan asisten apoteker seperti farmasi. Kemudian area yang jenisnya itu berangkat kembali oleh satpam, kemudian parkir, dan karena tidak diatur zona area. Kalau itu harusnya teratur, maksudnya jalannya juga bagaimana ruang rawat inap itu harus dekat dengan lab, rawat inap harus
Agar apa? Agar keefektifan waktu itu menjadi baik. Next. Lebih tinggi dari pasien yang dibutuhkan proses selanjutnya. Area klinisnya itu mengisi informasi identitas pasien yang sama pada folder yang berbeda. Dan area berikutnya laporan terlalu panjang, terus mengulang data. Seperti data tadi ya, sekarang itu satu data itu satu data. Next, nah, untuk kesimpulannya dan manajemen yang diperhatikan di rumah sakit adalah salah satu pendekatan terkini untuk meningkatkan efisien dan supaya mengimplementasikan dan pada akhirnya akan meningkatkan kinerja rumah sakit, mempercepat proses, meningkatkan pendapatan, mengurangi biaya dan meningkatkan proses pelanggan, tetap dan manajemen atau owner rumah sakit. Dan yang terakhir yaitu implementasi lain bukan hanya pasien yang happy, tetap dan rumah sakit juga akan mengalami happy dan manajemen itu sangat bagus atau sangat efektif dan efisien dilakukan di hospital. Oke, next. Saya kira sudah cukup ya. Baik, alhamdulillah. Itu pemirsa. Baik, alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih. Semoga apa yang kita sampaikan cukup ya Pak Sultan, Pak Sampan. Semoga dapat dipahami. Mungkin ada koreksi, nanti ke depannya bisa kita koreksi. Terima kasih dari kami. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Informasi, kita kan nggak tahu bahwa pasien-pasien yang lain ternyata membutuhkan juga gitu. Yang apa namanya yang terbuka itu. Terus menemukan obat nyaris expired di bidang obat. Tidak sering terjadi apoteker biasanya obat banyak akhirnya obat buk, kemudian obat expired. Ada yang tulisnya yaitu menentukan form bisa dipakai atau tidak berlaku bila para perawat. Untuk motion pergerakan yang berlebihan dari staff atau seperti yang saya pergerakan asisten apoteker seperti farmasi. Kemudian area yang jenisnya itu berangkat balik oleh satpam, kemudian parkir, karena tidak diatur zona area. Kalau itu harusnya teratur, maksudnya jalannya juga bagaimana ruang rawat inap itu harus dekat dengan lab, ruang rawat inap harus dekat dengan lain-lain itu terus diatur. Agar apa? Agar keefektifan waktu itu menjadi baik. Tinggi dari pasien yang dibutuhkan proses selanjutnya. Area klinisnya itu mengisi informasi identitas pasien yang sama pada folder yang berbeda. Dan area berikutnya laporan terlalu panjang, terus mengulang data. Seperti data tadi ya, sekarang itu satu data itu satu data. Next, nah, untuk kesimpulannya dan manajemen yang diperhatikan di rumah sakit adalah salah satu pendekatan terkini untuk meningkatkan efisien dan supaya mengimplementasikan dan pada akhirnya akan meningkatkan kinerja rumah sakit, mempercepat proses, meningkatkan pendapatan, mengurangi biaya dan meningkatkan proses pelanggan, tetap dan manajemen atau owner rumah sakit. Dan yang terakhir yaitu implementasi lain bukan hanya pasien yang happy, tetap dan rumah sakit juga akan mengalami happy dan manajemen itu sangat bagus atau sangat efektif dan efisien dilakukan di hospital.
Baik, alhamdulillah. Itu bukan Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih. Semoga apa yang kita sampaikan cukup ya Pak Sultan, Pak Sampan. Semoga cukup. dapat dipahami. Mungkin ada koreksi, nanti ke depannya bisa kita koreksi. Terima kasih dari kami. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.